Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, mari kita perbanyak mengucap syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena telah memberikan kesehatan, kesempatan, kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya. Semoga kita tidak lupa untuk terus bersyukur atas nikmatnya. Dan tak lupa pula, kita kirimkan sholawat dan salam kepada Rasul Junjungan Alam, yang mana beliau intan permata dalam lautan, benteng rohani dalam syurga, lubuk akar lautan budi, bercucuran keringat, berhujankan anak panah, demi menegakkan kalimat tauhid di permukaan bumi ini, yakni kalimat La ilaha illallah. Beliaulah Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, bukanlah saya ingin mengajari dan menggurui pendengar sekalian, akan tetapi teringat dalam sabda Rasulullah yang mengatakan, Baligu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Memaksimalkan Waktu. Bapak Guru dan teman-teman sekalian calon penghuni surga, insya Allah. Berbicara tentang waktu, kata sibuk adalah kata yang paling sering diucapkan orang dalam kehidupan ini. Kalau kita berbicara tentang sibuk, siapa sesungguhnya orang di dunia ini yang tidak sibuk? Makin tinggi status sosial, maka makin tinggi pula kesibukan yang kita hadapi. Oleh karena itu, kita harus bisa menggunakan waktu dengan baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, Ni'matani ma'bunun fihi makatsiru minan nas asyihatu wal faruk. Dua nikmat kebanyakan manusia itu tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Nikmat dan karunia yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita, manusia, adalah waktu. Bahkan Al-Quran menunjukkan 40 lebih kata untuk menunjukkan waktu. Sampai-sampai Allah banyak bersumpah atas nama waktu. Contohnya, Wadduha demi waktu duha, wal fajar demi waktu fajar, wal lail demi waktu malam, dan lain sebagainya. Waktu memang sangat berharga dan harus dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Menurut para ulama, sesuatu yang dijadikan oleh Allah menunjukkan ahamiyatus syai. Sesuatu itu penting dan bernilai manfaat bagi manusia. Bapak Guru dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Hidayatul Hidayah mengatakan bahwa waktu itu ibarat seperti berlian. Jadi, jika kita diberi berlian, pastilah kita akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Betul? Maka begitulah, kita juga harus menjaga waktu yang Allah beri kepada kita agar tidak terbuang sia-sia. Karena waktu ada dua karakternya. Dia begitu cepat berlalu dan dia tidak akan pernah kembali. Lalu, yang menjadi persoalannya apa? Bagaimana cara kita maksimalkan waktu? Jawabannya terdapat dalam surah Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Faidha faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Quran Surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Bapak Guru dan teman-teman yang berbahagia, kalau kita ambil kesimpulan dari ayat ini menganjurkan agar kita tetap rajin dan terus-menerus tekun beramal. Dan juga Allah menegaskan agar tidak mengharapkan pahala dari hasil amal perbuatannya. Akan tetapi, hanya menuntut keridhaan Allah semata, karena dialah sebenarnya yang dituju dalam amal ibadah, dan padanya lah tempat merendahkan diri. Kita harus mempunyai planning atau rencana, karena apabila sesuatu tidak direncanakan, maka akan berantakan dan sia-sia. Setelah rencana dibuat, maka laksanakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara menentukan prioritas mana yang lebih penting di antara yang penting-penting. Ketika telah selesai melaksanakan satu pekerjaan, segeralah melakukan pekerjaan yang lain. Karena Imam Syafi'i mengatakan, time is like a sword, if you can cut, it will cut you. Waktu itu berat seperti pedang, kalau kamu tidak mampu memotongnya, maka ia akan memotongmu. Nah, cocok buat quotes nih, tulis di kertas lalu tempel, atau bisa juga kutipan tersebut jadi wallpaper HP. Supaya ketika kamu buka HP, kamu tidak jadi tergoda untuk buka aplikasi yang membuatmu lupa waktu seperti main game berjam-jam misalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah mengapa waktu berperan sangat penting dalam kehidupan. Karena barang siapa yang menyia-nyiakan waktu, berarti dia telah menyia-nyiakan hidupnya. Tokoh dunia Warren Buffett mengatakan, waktumu adalah hidupmu. Akan tetapi, sayang seribu sayang,
Kebanyakan orang-orang mengira waktu yang luang adalah waktu untuk bersenang-senang, sehingga dia menelantarkannya dan mereka lebih suka mengerjakan sesuatu yang tidak sama sekali mendesak. Seperti posting status sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, komen status, chattingan, main game, hingga berjam-jam sampai-sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Naudzubillah. Ada juga yang menghabiskan waktu dengan berfoya-foya dan menghamburkan harta benda untuk hal dunia. Bukankah sebaiknya harta yang kita peroleh itu untuk beramal di jalan Allah, seperti berinfak, bersedekah, dan membayar zakat? Teman-teman, banyak orang menghabiskan masa muda dengan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata anak sekarang, habiskanlah masa muda kita dengan kesenangan nanti saat kita tua baru kita taubat. Sungguh hal tersebut salah besar, karena hidup di dunia ini hanya sementara. Kematian hanya di tangan Allah. Kapan lagi kita bertaubat kalau bukan sekarang? Dalam Al-Quran pun dijelaskan mengenai peringatan agar kita menghargai waktu yang terdapat pada surah Al-Asr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Sesungguhnya, orang yang cerdas menurut Islam yaitu orang yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang paling baik dan disukai Allah untuk mengisi waktu luang yaitu dengan membaca, memahami, dan menghafal Al-Quran. Karena jika kita membawa Al-Quran, setan biasa-biasa saja. Jika kita membukanya, setan mulai curiga. Jika kita membacanya, setan merasa panas. Jika kita memahaminya, setan akan kejang-kejang, dan jika kita mengamalkannya, setan akan stroke. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan, memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya, sebelum datang 5 perkara, yaitu sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum waktu sempit, hidup sebelum mati. Oleh karena itu, sebelum terlambat, sebelum kematian mendatangi kita, marilah kita memanfaatkan waktu dan memaksimalkan waktu yang tersisa dari umur kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita tidak tahu kapan kita akan menghadap kepada Sang Pencipta kita. Penyanyi religi Opik mengatakan, bila waktu telah berakhir, teman sejati tinggallah aman. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar dan datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.